Jadi kalau menurut saya ya aturan sebenarnya sudah benar. Cuman pelaksanaan terkait masalah pengelolaan tambang. Bicara potensi pertanian dan perkebunan di Sulawesi Tenggara juga sangat luar biasa. Tinggal bagaimana kita kelola dengan baik. Selama ini kita hanya bicara ikannya. Kita tidak pernah bicara bahwa di atas laut itu transportasi laut di Sultra ini sangat potensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita kedatangan tamu Pak Rusmin Abdul Ghani. Beliau adalah Ketua HIPTI dan juga menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Provinsi Tarung Derajat Sultra. Itu serupa bela diri ya. Oke. Terus beliau juga adalah owner dari Ana Wonua Group. Selamat malam Bang. Selamat malam. Ya, saya sudah lama lihat-lihat nih Bang Rusmin, atau paling sering dipanggil RAG. RAG. Rusmin Abdul Ghani ya, namanya lengkap ya. Dia sekarang menjabat sebagai Ketua HIPTI atau Himpunan Pengusaha Tolaki Indonesia. Oke. Bang Dak ini sebagai Ketua Himpunan Pengusaha itu bagaimana tuh ceritanya? Ini sudah 2 tahunan ya? Iya. Saya dengar sudah 2 tahunan ya. Itu berdiri, idenya ada siapa tuh? Himpunan Pengusaha Tolaki. Berarti kita kalau pengusaha tapi bukan orang Tolaki tidak bisa duduk situ ya? Nah, ini yang perlu diklarifikasi. Jadi yang pertama, terima kasih ini Kendari Info atas undangannya. Kapasitas saya sebagai Ketua HIPTI, sekaligus ini momen untuk saya klarifikasi. Jangan sampai orang berpikir bahwa Himpunan Pengusaha Tolaki itu hanya khusus orang Tolaki. Ya, jadi HIPTI ini idenya dari lembaga adat, DPP lembaga adat. Ya, lembaga adat Tolaki. Jadi ada bidang ekonomi itu berinisiatif untuk membentuk lembaga yang namanya Himpunan Pengusaha Tolaki Indonesia ini. Jadi HIPTI ini Februari kemarin itu 2 tahun. Sudah berumur 2 tahun. Ya, alhamdulillah HIPTI dengan umur yang relatif masih sangat belia, tetapi kita sudah banyak melakukan kerjasama. Baik itu dengan komunitas lainnya. Kemarin kita ada kerjasama dengan komunitas keluarga Sinjai, keluarga Minang, iya. Bahkan di bawah-bawah kemarin kita sempat ada kerjasama bagaimana membangun teknologi pakan. Jadi kita ingin di HIPTI ini sebagai wadah untuk mengakomodir potensi sumber daya alam khususnya yang ada di Sulawesi Tenggara. Berapa tuh anggotanya Bang sekarang HIPTI? Sekarang kita pengurusnya kurang lebih 300 orang. 300 orang? Iya. Oh iya. Kantornya yang mana sih? Kantor kita di Jalan Bypass ini, Jenderal M. Yunus, pas di pertigaan Universitas Muhammadiyah. Oh iya betul-betul. Iya. Saya pernah lupa. Iya betul. Kemarin kita justru malah yang resmikan itu Pak Kapolda masih Pak Yan Sultra. Jadi sengaja kita buat seperti itu supaya ada kesan bahwa kita ini pengusaha lokal itu siap. Apalagi Sulawesi Tenggara ini kan tujuan investasi, baik lokal maupun internasional. Fokus ke mana nih pengusaha-pengusahanya? Maksudnya UMKM masuk juga ke situ? Semua kita, masuk UMKM, properti, pertambangan, pertanian, semua kita ada. Iya. Bang Rusmin, awal mula menjadi pengusaha itu bagaimana ceritanya tuh? Awal mula berusaha begitu kan? Nah, start dari mana gitu? Tamat angkatan berapa sih? SMA-nya? Saya 98. 98. Jadi 98 iya. Masuk Unhalu. Berarti adik saya nih. Iya. Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Jurusan manajemen. Memang orang tua basicnya saya usaha juga. Dulu bapak saya mantan polisi. Purnawirawan. Okay. Hanya memang dia
banyak berbisnis, sehingga saya sejak SMP, SMA itu sudah mulai mengerti tentang bisnis. Apalagi bisnis saya di kampung itu kan bisnis terkait masalah pertanian. Oh, Jadi pertanian. kita jual beli gabah, jual beli beras, kemudian menyiapkan alat pertanian, pupuk apa dan sebagainya. Jadi dari kecil saya sudah paham. Sehingga begitu masuk kuliah, saya tetap aktivitas bisnis jalankan. Jadi fokusnya di bisnis hasil-hasil pertanian dulu ya, awalnya. Awalnya kan basic. Kan namanya bisnis ini kan apapun bisa dibisniskan. Yang penting punya nilai tambah kan. Iya. Jadi kalau kita pebisnis wira swasta itu kan semua kita lihat peluang. Kalau itu bisa kita jadikan duit, ya kenapa tidak kita bisniskan? Tidak berfokus sama satu bidang usaha saja. Oke. Lalu kemudian saya dengar nih ya, kalau saya nggak salah nih Bang Rus ini pernah duduk di mana ya, kepengurusan dunia tambang itu perusahaan tambang. Oh iya, saya dulu pernah jadi GM, General Manager Virtu Dragon. Oh jadi Virtu Dragon, iya itu pertama saya kenal. Itu bukan karir, jadi saya tidak meniti karir di perusahaan itu. Oh begitu. Memang awalnya terbangun kemitraan. Jadi saya dulu partner kerja. Saya pernah berpartner dengan grup Virtu ini untuk membangun kawasan smelter besi di Halmahera. Tahun berapa tuh? Tahun berapa tuh jadi Itu sekitar tahun 2017, 2018. Oh gitu. Nah, setelah itu saya karena partner, kemudian pada saat itu investasi Virtu di Sultra ini harapannya bisa mengakomodir orang lokal, yang kebetulan saya ini adalah partnernya juga orang Sultra, makanya saya diminta untuk menjadi GM di Virtu Dragon. Tapi itu hanya sekitar 7 bulan. Karena memang banyak hal lah, karena mungkin saya tidak terbiasa menjadi pegawai. Mohon maaf, yang namanya pegawai kan sekalipun pimpinan tapi kan masih ada owner, tempat kita bertanggung jawab, harus melapor karena kebiasaan kita mengeksekusi langsung, tidak harus berkoordinasi lagi. Betul. Nah, kadang kita kalau yang namanya pegawai ya harus koordinasi dengan pimpinan. Iya. Terkait dengan dunia pertambangan kita, ini kan ada carut marutnya ya. Gimana tuh pendapatnya Bang Rusmin mengenai lingkungan yang kemudian terjadi banjir, lalu kemudian CSR-nya tidak tersalur sebagaimana mestinya, bagaimana tuh? Jadi kalau menurut saya ya aturan sebenarnya sudah benar, cuman pelaksanaan terkait masalah pengelolaan tambang. Kalau kita terapkan pengelolaan tambang sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan yang ada dan aturan yang ada terkait bagaimana CSR-nya, jaminan reklamasi, pengelolaan pasca tambang. Saya kira kalau ini bisa kita terapkan, saya yakin dunia pertambangan kita tidak. Siapa nih yang paling bertanggung jawab dengan adanya musibah-musibah yang terjadi karena pengaruh banjir atau penyebab karena adanya pertambangan itu? Siapa menurut Bang Rusmin, siapa nih yang paling bertanggung jawab nih? Kalau bicara yang bertanggung jawab ya semua bertanggung jawab. Semua ya, tanpa terkecuali karena semua menikmati. Karena semua menikmati. Karena semua menikmati. Iya. Oke. Nih dengar-dengarnya ya, saya pernah baca nih di media kalau Bang Rusmin ini berniat untuk maju ke DPR RI dari Partai Golkar ya. Tuh. Berat ini kayak Bang. Bagaimana lawan-lawannya yang urutan-urutannya ini? Saya dengar ada Pak Ridwan, ada Bu Suci, ada. Nah, bagaimana persiapannya nih? Kesiapan ya. Ini serius ini, serius. Betul ini serius. Kita insya Allah siap. Sudah daftar, sudah siap. Tinggal penetapan aja di partai. Iya. Artinya kalau bicara basis kan kita masing-masing punya basis. Iya. Kalau saya berharap dari teman-teman milenial, iya kan, kemudian khususnya wilayah daratan ini kan, apalagi
saya ini kan dari Konsel, Konsel dan Kota Kendari. Konsel dan Kota Kendari ini kan daerah pemilih terbesar di Sulawesi Tenggara. Iya. Artinya 2 wilayah ini saja kita maksimalkan Iya. hubungan emosional dengan teman, keluarga dan sebagainya. Saya yakin kita bisa meraup suara yang cukup signifikan lah. Apalagi kalau Pak Ridwan yang memang menjadi pokoknya kita di Golkar, beliau fokus di wilayah kepulauan, insya Allah mungkin Golkar bisa meraup suara yang signifikan. Iya, kalau duduk jadi anggota Dewan DPR RI, apa sebetulnya yang ingin Bang Rusmin lakukan? Nah, itu dia. Sultra ini kan jangan sampai kalau sudah duduk kita tidak ketemu lagi nih. Stay udah di Jakarta terus, sudah tinggal terus di Jakarta ini, susah ini. Jadi gini, ketertarikan saya untuk ke pusat karena sejak beberapa tahun terakhir ini kan sebagian besar bahkan hampir semua kebijakan peraturan itu diambil alih kembali sama pusat. Iya betul. Iya kan, betul. Sehingga kita butuh orang yang paham, mengerti terkait apa sih potensi kita. Potensi kita di Sulawesi Tenggara adalah potensi pertambangan. Nah, bicara pertambangan, khususnya pertambangan nikel, ya saya ini pelaku. Mulai dari eksplorasi, eksploitasi, penjualan sampai ke smelter, saya sudah pernah menjadi bagian dari itu. Sehingga saya tahu apa yang harus kita perjuangkan. Iya. Dan DPR saya kira tempat kita untuk menyampaikan aspirasi sehingga regulasi kebijakan itu keluar benar-benar berpihak sama masyarakat khususnya di Sulawesi Tenggara. Kalau menurut Bang Rusmin, memangnya Sultra ini yang paling potensial apa nih? Ya, sumber-sumbernya yang kalau paling Sultra potensial. ini sebenarnya semua potensi ada di sini. Iya. Iya. Dan yang paling besar potensi. Yang paling besar potensi kelautan ya. Potensi kelautan. Iya, karena kita kan wilayah kepulauan. Lautnya begitu kaya. Selama ini kita hanya melihat laut isinya, tapi kita tidak pernah melihat ada bisnis besar di atas laut. Ada nggak usaha kelautan atau apa yang gabung di HIPTI sementara ini? Ada nggak? Kita ada kerjasama. Kita ada kerjasama. Oh, ada kerjasama. Teman investor dari Batam yang sekarang lagi bangun industri kapal. Ada kerjasama dengan HIPTI. Kemarin kita sudah ada MOU. Tenaga kerja kita supply mereka, kemudian subkon, alih teknologi, teman-teman kontraktor untuk bekerja di dalamnya juga sudah dilibatkan. Mbak, saya ini bukan baru di politik. Iya. Saya udah 2 kali ikut pilkada di Konsel. Oh iya, betul-betul. Iya, 2015, 2020. Dan saya pernah jadi ketua partai 2004. Di partai PNBK. Oke. Oke. Kelemahan saya itu tidak konsisten berpolitik. Oh, iya. 2004 selesai jadi PNBK, fokus usaha. Setelah usaha lagi, diam-diam 2015 tiba-tiba maju politik lagi sebagai calon kepala daerah. Iya. Independen kan? Iya. Setelah itu kalah, berpikir nggak perlu lagi saya maju ini. Sudah fokus usaha saja, tiba-tiba maju lagi. Pasca 2020 ini, insya Allah saya benar-benar fokus bahwa memang jiwa saya ini di politik. Saya harus berjuang melalui politik karena tidak cukup hanya di dunia usaha. Lagi ya, mohon maaf saya tambah sedikit. Jiwa saya ini kan kalau berdasarkan nama Rusmin Abdul Ghani. Jadi Abdul itu hamba Allah, Ghani itu kaya. Jadi Rusmin hamba Allah yang kaya. Kaya bukan berarti ya punya fasilitas keuangan, barang dan sebagainya, tapi minimal kaya informasi, kaya ide. Saya tidak pernah diam, Mbak. Selalu beride, berinovasi. Makanya di HIPTI itu boleh dicek. Kita semua ada unit usaha. Mau pertanian, peternakan, perkebunan, walet, pertambangan. Ada walet juga. Kita pakan, transportasi, audiovisual, kita semua ada. Ini kepengurusannya berapa tahun nih? Kita kepengurusannya 5 tahun. 5 tahunnya ada berarti dari 2000 berapa?
kemarin 2020 ya? sampai 2025. Oh, sampai 2025 ya. Oke, berarti niatnya udah besar ini mau maju ya. Insya Allah. Harus. Masalahnya gini, kalau kita tidak maju hari ini, mohon maaf, kalau kita bicara, itu yang saya bilang tadi, kalau kita bicara potensi sumber daya alam yang kita miliki, khususnya pertambangan, siapa anak daerah Sulawesi Tenggara yang memahami dan melakoni persoalan ini dan masuk di dunia politik? Iya betul. Kalau duduk di dalam lembaga DPR RI, abang mau pilih apa nih? Maksudnya tertariknya di komisi berapa gitu? Mau urus apa? Kita pasti kita berjuang di komisi 7, komisi pertambangan. Karena kita fokus bagaimana bisa menyelesaikan persoalan-persoalan pertambangan yang ada di Sulawesi Tenggara. Iya, banyak sekali carut marutnya ya. Iya. Kalau selain potensi pertambangan, potensi apa lagi nih yang bisa abang bisa menunjang gitu untuk provinsi kita? Jadi kan isu ke depan ini adalah isu krisis pangan dan krisis energi. Krisis energi, Sultra bisa menjadi bagian daripada penyumbang. Nikel ini kan bahan baku baterai, iya kan? Kemudian krisis pangan. Bicara potensi pertanian dan perkebunan di Sulawesi Tenggara juga sangat luar biasa. Tinggal bagaimana kita kelola dengan baik. Petaninya yang tadinya konvensional kita beri pemahaman sedikit supaya bisa lebih produktif, hasil pertaniannya punya nilai tambah sehingga hasil mereka juga bisa lebih maksimal. Iya, betul-betul. Nah, belum lagi bicara hasil kelautan, hasil budidaya, perikanan dan sebagainya. Saya kira untuk menjawab tantangan ke depan, krisis pangan dan energi, Sultra bisa menjadi daerah yang menjamin krisis itu bisa terpenuhi. Tapi kita kayaknya pengelolaannya belum maksimal itu Bang. Bagaimana? Apakah kita memang harus butuh kerjasama dengan orang dari luar atau bagaimana? Contoh tadi itu abang bilang bahwa kita itu potensinya kelautan, tapi saya tidak dengar isu-isu kelautan ini ada kerja sama yang bagaimana gitu ya, kurang diekspos. Karena kita hanya berpikir satu unit bisnis saja, kita hanya rame-rame bermain tambang, padahal ada di sana berlian, ada emas di sana yang memang lebih bisa menguntungkan. Contoh di kelautan, selama ini kita hanya bicara ikannya, kita tidak pernah bicara bahwa di atas laut itu transportasi laut di Sultra ini sangat potensi bisnis untuk kita kembangkan. Bahkan membangun sebuah industri kapal di Sulawesi Tenggara ini cukup prospek. Bisa karena apa? Karena kapal ikan, kapal ikan yang terbuat dari besi semua bisa di sini. Artinya membangun industri perkapalan. Karena apa? Karena sudah banyak tumbuh industri-industri mineral yang ada di wilayah pesisir, mulai dari Sulawesi Tengah sampai Sulawesi Tenggara. Dan semua itu butuh transportasi laut, butuh kapal. Hari ini teman saya ini kesini, ini baru dapat kabar. Tadinya katanya sudah oke kapal untuk mengangkut hasil pertambangannya, tapi tiba-tiba batal. Karena apa? Karena kurangnya armada transportasi. Sehingga di sini bisa Bang, kita ada SDM untuk itu, buat kapal. Iya, yang kita sudah kerjasama dengan teman-teman investor dari Batam sudah mulai membangun di sini, sudah mulai membuka usaha galangan kapal. Begitu. Jadi mereka sudah ada planning untuk membuat kapal di sini. Oh begitu ya. Saya mau minta ini sebelum berakhir ya, pesan atau statement untuk pemirsa Kendari Info. Ya, apa nih yang mau disampaikan? Iya. Jadi seperti yang saya cerita tadi, bahwa saya sejak 2004 sudah ke politik, tapi saya tidak pernah fokus. Pasca Pilkada 2020 ini alhamdulillah saya fokus. Terbukti saya pimpin beberapa organisasi. Jadi HIPTI,
Pokdar Kamtipmas, Tarung Derajat, Iya. Himpunan Pengusaha Wira Swasta, FKP, Pokdar Kamtipmas. Itu saya pimpin setelah 2020. Artinya apa? Saya ingin membuktikan kepada masyarakat bahwa RAG itu bisa mengelola organisasi. Dan alhamdulillah dari semua organisasi yang saya kelola boleh dicek terus berjalan dan bergerak ke arah yang lebih positif semuanya. Oke. Terima kasih Bang Rusmin. Insya Allah kedepannya mungkin kita akan ketemu lagi.